Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Geria Patiung. Pada pembelajaran informatika kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi media sosial dan dampak penggunaannya, atau yang lebih tepatnya yaitu dampak buruk dari penggunaan media sosial. Sebelum masuk pada penjelasan inti dampak buruk dari media sosial, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas dengan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, dan forum. Banyak dampak positif yang didapatkan melalui media sosial dengan seiringnya perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat. Namun, selain memberikan pengaruh baik, media sosial juga memberikan dampak buruk bagi perilaku penggunanya. Media sosial menyebabkan meningkatnya perilaku kasar dari penggunanya. Media sosial sering menjadi penyebab perilaku gugup dan depresi pada penggunanya, terutama pada remaja akibat menjadi korban perundungan di media sosial. Media sosial dapat menjadi tempat untuk menyebarkan berita-berita yang kurang baik, bahkan menjadi tempat fitnah yang dapat menyebabkan hancurnya reputasi seseorang. Selain berbagai dampak buruk penggunaan media sosial, ada beberapa tindakan pengguna media sosial yang harus diwaspadai karena dapat membahayakan dan dapat menyebabkan masalah. Berbagai masalah atau tindakan berbahaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Bagian A yaitu spam. Spam adalah singkatan dari Sending and Posting Advertisement in Mass. Spam seringkali mengganggu pengguna media sosial dengan bentuk tampilan seperti promosi, iklan, hingga email newsletter dan dikirimkan dalam jumlah yang besar. Spam menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan kerap kali kita tidak dikehendaki oleh penerimanya. Keberadaan media sosial membuat para penyebar spam atau spammer dapat dengan mudah menyebarkan konten spam. Para penyebar spam menyebarkan spam dalam bentuk komentar-komentar yang dikemas dalam iklan atau pesan-pesan lainnya, yang tentunya akan membuat kita sangat tidak nyaman, apalagi dikirim dalam jumlah pesan yang banyak atau bisa dibilang bertubi-tubi. Bagian B yaitu cyberbullying atau cyberstalking. Cyberbullying adalah intimidasi yang terjadi secara online, sering melalui pesan instan, pesan teks, email, dan jaringan sosial. Media sosial dapat menjadi alat untuk melakukan bullying yang dilakukan kepada anak-anak remaja. Media sosial membuat anak-anak dan remaja lebih mudah untuk menjadi korban kejahatan dari interaksi di media sosial. Sudah sangat banyak kasus yang melibatkan remaja sebagai korban dari kekerasan, penculikan, kejahatan seksual, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang mereka kenal melalui media sosial. Adapun yang disebut dengan cyberstalking, yang merupakan tindakan penguntitan di dunia maya untuk mendapatkan informasi pribadi, meneror, dan bahkan melecehkan seseorang. Meski tidak bersentuhan atau terjadi kontak fisik, cyberstalking bisa berdampak pada rasa tidak percaya diri, trauma, hingga gangguan kognitif. Bagian C yaitu memanipulasi jati diri. Memanipulasi jati diri merupakan tindakan memanipulasi dan menipu diri sendiri dengan membuat diri kita mempertanyakan pikiran, perasaan, kewarasan, dan realita yang sebenarnya wajar terjadi. Media sosial telah menjadi tempat bagi sebagian orang untuk memamerkan kehidupan yang berbahagia dan serba kecukupan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat pujian dari pengguna lain. Tuntutan kehidupan agar terlihat mewah di media sosial membuat seseorang memanipulasi
apa yang tampak di media sosial dengan kehidupan yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Sebagian orang berusaha menampilkan apa yang kelihatan hebat di media sosial, di mana hal tersebut berlebihan dan berbeda dalam dunia nyata. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita harus berhati-hati agar tidak terobsesi untuk memanipulasi diri agar terlihat hebat di media sosial. Serta, kita tidak perlu terlalu iri melihat apa yang ditunjukkan oleh orang lain di media sosial karena belum tentu itu semua adalah benar. Bagian D yaitu informasi yang berlebihan. Ketika kita menggunakan media sosial, kita akan terkoneksi dengan ratusan dan bahkan ribuan orang di dunia maya. Hubungan tersebut membuat kita setiap harinya akan menerima informasi dari berbagai orang dengan postingan yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan ada banyak informasi yang masuk dan memengaruhi pikiran kita. Bahkan seringkali informasi-informasi tersebut menimbulkan emosi negatif seperti marah, sedih, stres, dan bahkan kita menjadi tidak fokus saat belajar atau bekerja. Oleh karena itu, kita harus berlaku bijak ketika menggunakan media sosial, karena informasi yang begitu banyak dapat menyebabkan efek negatif kita semua sebagai pengguna. Bagian E yaitu berita palsu atau hoaks. Berita palsu atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita palsu ini adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Media sosial menjadi alat yang digunakan oleh orang tertentu untuk menyebarkan berbagai berita palsu. Pelaku membuat berita palsu di halaman web tertentu atau membuat tulisan dengan isi yang tidak benar, kemudian menyebarkannya melalui media sosial. Ketika diposting di media sosial, pengguna media sosial yang tidak berpikir kritis dan mudah terbawa emosi akan memberikan komentar yang bersifat provokasi dan ikut menyebarkannya di media sosial. Sebagai pengguna, kita harus bersikap kritis ketika membaca berita atau tulisan yang disebarkan melalui media sosial. Oleh karena itu, sebelum mempercayai dan menyebarkan berita, ada baiknya kita mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut, karena pelaku ingin memanfaatkan media sosial untuk menimbulkan kekacauan dan ketakutan di tengah masyarakat. Bagian F yaitu privasi atau security. Dalam beberapa hal, media sosial mengharuskan pengguna memberi berbagai data pribadi yang kemudian dapat dicuri oleh hacker. Hacker dapat menguasai akun pengguna, baik karena sistem keamanan media sosial yang kurang baik atau kesalahan yang dilakukan oleh penggunanya. Media sosial dapat membuat data pribadi penggunanya jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, jika tidak berhati-hati, data pribadi tersebut dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan penipuan yang dapat menimbulkan kerugian pemilik data atau orang-orang sekitarnya. Bagian G yaitu banyak kasus penipuan yang terjadi menggunakan media sosial. Pelaku masuk secara ilegal ke akun seseorang, kemudian menggunakan akun tersebut untuk menghubungi teman-teman media sosial pemilik akun tersebut dan meminta bantuan berupa uang atau yang lainnya dengan alasan berada dalam kondisi kritis dan mendesak. Oleh karena itu, jika kita menggunakan sosial media atau media sosial, haruslah kita berhati-hati terhadap modus penipuan. Lebih baik kita tidak memberikan bantuan apapun kepada orang lain sebelum berbicara langsung dengan orangnya. Bagian H yaitu pubbing. Pubbing adalah singkatan dari ponsnubbing, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang mengabaikan lingkungan dengan memfokuskan diri pada telepon. Media sosial menjadi salah satu penyebab dari semakin maraknya gejala pubbing. Pengguna lebih tertarik pada apa yang ada di media sosial dibandingkan berinteraksi dengan sesama di dunia nyata. Gejala pubbing ini menyebabkan interaksi sosial di dunia nyata
menjadi kurang menarik, sehingga menyebabkan pertemuan sosial menjadi terasa hambar. Sebagai pengguna media sosial, kita harus belajar untuk membagi waktu dan membatasi diri. Kapan harus memberi perhatian pada dunia nyata, dan kapan bermain media sosial. Contoh gejala-gejala ini banyak kita temui ketika ada sekumpulan orang yang duduk bersama di restoran atau kafe, tetapi masing-masing sibuk dengan smartphone-nya dan mengabaikan orang di sekelilingnya. Bagian I yaitu kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan kepada penggunanya. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit untuk diajak berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu kepada gadgetnya. Pengguna yang kecanduan akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain media sosial. Perilaku menggunakan media sosial secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan karena kurang bergerak, istirahat tidak teratur, dan gangguan tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat menyebabkan insomnia. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, harus dapat menggunakan media sosial secara bijak dan mengatur waktu dengan baik. Bagian J, yaitu ujaran kebencian. Media sosial dapat menjadi tempat untuk menampilkan apa saja, seperti ide, informasi, pemikiran, dan emosi. Terkadang, apa saja yang disampaikan di media sosial disadari oleh emosi yang kurang terkontrol. Akibatnya, media sosial menjadi tempat untuk menyampaikan ujaran kekesalan, bahkan kebencian kepada seseorang, lembaga, atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian ini dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Kasus ujaran kebencian yang dapat ditemukan di media sosial sangat beragam. Contohnya, penghinaan terhadap suatu ras, penghinaan terhadap fisik atau penampilan seseorang, bahkan hal miris seperti menyuruh individu untuk maaf, mati, atau menghilang. Bagian K, yaitu mengancam presiden atau wakil presiden. Di era demokrasi saat ini, setiap warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun, beberapa orang menganggap kebebasan tersebut sebagai izin untuk menghina, bahkan mengancam kepala negara. Media sosial dijadikan sebagai wahana untuk menyampaikan ancaman kepada presiden atau wakil presiden. Pelaku mengancam dapat dikenakan tuntutan telah melakukan tindakan makar dan dapat diancam hukuman sampai 20 tahun penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 104. Bagian L, yaitu konten negatif. Media sosial kebanyakan digunakan untuk menyebarkan atau membagikan konten negatif seperti konten perjudian dan konten yang berbau asusila atau yang biasa kita sebut sebagai pornografi. Membagikan konten negatif tersebut dilakukan pelaku dengan membagikan link. Jika diklik, link tersebut akan membawa kita ke halaman web dengan konten negatif. Meskipun bukan sebagai pelaku yang membagikan, sebagai pengguna, kita tetap harus melindungi diri dari konten negatif tersebut. Salah satu caranya adalah dengan tidak mengklik link mencurigakan yang dibagikan oleh orang lain. Secara hukum, pelaku yang membagikan konten negatif ini dapat dijerat dengan hukuman 6 tahun. Bagian M, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain mungkin kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada anggapan bahwa melakukan pencemaran nama baik di media sosial tidak memberi dampak karena tidak diucapkan secara langsung dan tidak ada yang mendengar secara langsung. Namun, ternyata tidak demikian. Pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial justru memberi dampak yang lebih besar karena dapat dibaca oleh banyak orang dan menyebar dengan lebih cepat. Oleh karena itu,
tindakan menghina dan mencemarkan nama baik seseorang di media sosial harus dihindari. Selain karena norma-norma peradaban yang berlaku, tindakan tersebut juga dapat dikenakan hukuman sampai 4 tahun dan denda sampai 750 juta rupiah. Bagian N atau yang terakhir yaitu pemerasan dan pengancaman. Tindakan lain yang dilarang dilakukan di media sosial adalah melakukan pemerasan atau pengancaman. Tindakan tersebut dapat dikenakan hukum pidana dengan ancaman hukuman sampai 6 tahun. Mengingat ada banyak tindakan dan bahaya yang harus dihindari oleh para pengguna media sosial tersebut, sebagai pengguna, kita harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial sehingga tidak menjadi pelaku ataupun korban dari berbagai tindakan bahaya tersebut. Pada pemerasan ini, perilaku seringkali menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan melalui media sosial. Sedangkan pada pengancaman, cara yang biasa dilakukan oleh pelaku yaitu menggunakan ancaman pencemaran nama baik ataupun akan membuka rahasia di media sosial. Demikian semua penjelasan materi dari saya mengenai media sosial dan dampak buruk penggunaannya. Kiranya materi ini dapat teman-teman semua pelajari dan pahami dengan baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dadah!